welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series Indonesia dengan judul Saudade. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas Saudade episode 11. Malam itu, keluarga Akash dan keluarga Rasti berkumpul untuk menyelesaikan masalah. Suasana panas pun tergambar di sana. Rasti dengan yakin menuduh jika Akash yang memukulnya. Namun Akash tidak tinggal diam. Dia menolak dan mengatakan jika Rastilah yang sempat ingin memukul Kashi di sekolah siang tadi. Nah, karena hal itu, Rasti malah memutar balikan fakta dan mengatakan, "Lo siap-siap, Kas. Lo akan bayar semua yang lo lakuin ke gue." Malam itu, Dava menelpon Kashi dan di telepon tersebut, Dava bercerita jika Akash dilaporkan ke polisi karena dituduh menganiaya Rasti. Mendengar hal itu, Kashi kaget dan Kashi memutuskan untuk ikut Dava ke kantor pengacara papanya. Setelah sampai di kantor pengacara papanya, tak lama Pak Alvin mengatakan jika semua bukti sudah kuat dan surat penangkapannya sudah diproses. Mendengar hal itu, Akash mengatakan, "Nama saya keburu hancur jika menunggu di persidangan. Ya kalau saya menang di persidangan. Kalau saya kalah di persidangan gimana, Pak?" Mendengar hal itu, Pak Alvin pun menenangkan Akash dengan mengatakan, "Kamu tenang saja." Tak lama Dava teringat tentang kamera tersembunyi yang ada di rumahnya Rasti. Nah, karena hal itu, Dava langsung memutuskan untuk ke rumah Rasti sebelum Akash dijemput oleh pihak kepolisian. Saat itu, Dava sengaja menyelinap ke rumah Rasti untuk mencari kamera tersembunyi di ruang tamu. Sialnya, Dava tidak sengaja menyenggol sebuah foto dan hal itu membuat Dava nyaris tertangkap oleh Rasti. Setelah keadaan aman, Dava langsung melanjutkan pencarian kamera tersebut. Saat fokus mencari kamera tersebut, tiba-tiba mamanya Rasti datang dan bertanya, sedang apa Dava ada di rumahnya. Nah, karena hal itu, Dava langsung mengatakan jika dirinya terpaksa melakukan semua ini. Dava mengatakan jika Akash tidak bersalah. Dia tidak pernah memukul Rasti. Mendengar hal itu, mamanya Rasti mengatakan, "Kamu nggak tahu itu." Nah, karena hal itu, Dava pun menjawab, "Makanya aku mau cari tahu, Tante. Aku udah tahu perlakuan papanya Rasti dan apa yang papanya Rasti lakukan sama Tante dan juga Rasti. Rasti udah cerita semua sama aku, Tante. Dan Rasti juga udah bilang jika dia meletakkan kamera di ruang tamu ini. Dan aku udah lihat videonya. Kalau emang adik aku yang melakukan semuanya, aku sendiri yang akan bawa dia ke kantor polisi. Rasti harus menghentikan ini sebelum masalahnya makin membesar. Karena keluarga aku nggak mungkin diam, Tante. Mereka pasti melawan. Tante pasti nggak mau kan Rasti dipermalukan." Nah, mendengar perkataan Dava, mamanya Rasti pun setuju dengan perkataan Dava. Mamanya Rasti juga mengatakan jika saat beliau membereskan rumahnya, ia melihat sebuah pulpen, namun tidak ada isinya. Maka dari itu, mamanya Rasti tidak pernah memindahkan pulpen tersebut. Setelah itu, Dava langsung membawa pulpen tersebut ke Pak Alvin. Nah, karena rekaman yang dibawa oleh Dava, akhirnya Akash terbebas dari tuduhan penganiayaan yang diadukan oleh Rasti. Paginya, saat papanya Rasti memarahi Rasti, saat itu juga mamanya muncul dan mengatakan jika ini bukan salahnya Rasti, tapi aku. Dava udah bawa bukti kalau kamu pukulin aku dan Rasti. Tak lama papanya pergi keluar rumah. Saat Dava keluar dari rumahnya, saat itu juga ada seorang pengendara motor yang menghentikan mobilnya. Dan ternyata itu papanya Rasti. Papanya Rasti sengaja memukul Dava menggunakan helm, hingga Dava kehilangan kesadarannya dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Malam itu, Akash menunggu Dava dan teringat semua momen saat bersama dengan Dava. Tak hanya itu, Akash juga meminta Dava untuk bangun, karena semua orang memerlukan kehadiran Dava. Tak lama, Dava pun mengatakan sesuatu. Dava mengatakan jika dirinya tidak bisa hidup tanpa Kashi. Aku nggak bisa tanpa kamu. Karena hal itu, Akash langsung memanggil dokter. Setelah beberapa hari, kondisi Dava pun berangsur baik. Pagi itu, tiba-tiba Rasti menyerahkan sepucuk surat untuk Kashi. Di dalam surat itu bertuliskan, "Kash, gue tahu. Lo pasti nggak percaya kalau gue nyesel banget. Kalau aja gue bisa ngulang waktu gue nggak akan biarin persahabatan kita hancur karena kemarahan gue ke lo. Gue benar-benar nyesel sama apa yang terjadi sama Dava. Gue baru sadar kalau lebih baik ngerelain Dava daripada melihat dia terluka. Jadi, gue tahu lo gak akan percaya sama gue. Gue cuman mau bilang maafin gue." Mawar dan Kashi yang membaca surat itu hanya bisa saling menatap. Tak lama pembelajaran pun dimulai. Namun saat itu Kashi tidak melihat keberadaan Akash. Hingga saat selesai pembelajaran, tiba-tiba Dennis dan Fabian menunjukkan pesan teks dari Akash yang mengatakan jika hari ini Akash pindah sekolah ke luar negeri. Nah, karena hal itu Kashi langsung kaget. Di sisi lain, Akash sedang dalam perjalanan menuju bandara. Saat di perjalanan, Akash teringat
mengingat tentang perkataan Dava dan perbincangannya dengan kedua orang tuanya. Tak lama ponselnya berdering, dan itu adalah panggilan dari Kashi. Akash tidak merespon telepon tersebut sampai akhirnya Kashi mengirimkan pesan, dan tak lama Akash pun menjawabnya dengan pesan suara. Akash mengatakan jika dirinya akan pindah ke luar negeri supaya dia bisa melanjutkan kuliah di jurusan desain games yang dia impikan. Ini beneran suara aku ya, bukan AI. Mendengar hal itu, Kashi pun sangat sedih dan terpukul. Setelah mendengarkan pesan suara dari Akash, Kashi mencoba menelponnya. Namun Akash tidak menjawab teleponnya Kashi, sampai akhirnya Kashi ingin menyusul Akash ke bandara. Nah, melihat keadaan Kashi, Fabian mengatakan jika ini sudah terlambat. Nah, mendengar hal itu, Kashi mengatakan, kenapa Akash setega ini sama gue, Fab? Kenapa Akash bisa setega ini sama gue? Saat itu, Mawar langsung mencoba menenangkan Kashi yang sedang menangisi kepergian Akash. Malam itu, Kashi sedang menjenguk Dava, dan saat itu juga Dava mengatakan jika dirinya sudah mengetahui tentang Akash. Saat mereka membahas Akash, tiba-tiba Kashi tidak bisa menahan air matanya lagi. Karena hal itu, Dava langsung memeluk Kashi untuk membuatnya tenang. Hari itu, Kashi dan Dava pergi menemui penerbit. Tak lama, kepala editornya datang dan mengatakan jika novel yang ditulis oleh Kashi adalah novel terbaik yang pernah dia baca. Namun dia heran, kenapa novel sebagus ini bisa belum ada judul. Tak lama Kashi mengatakan jika judul untuk novel tersebut adalah Saudade. Nah, karena hal itu, novelnya Kashi berhasil diterbitkan, dan karena hal itu juga Kashi mendapatkan penawaran kerjasama yang panjang karena novel yang ditulis oleh Kashi diangkat jadi sebuah series. Setelah rapat dengan kepala editor, Kashi menemui Dava yang sedang menunggunya. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.